tadi terputus mungkin apa dari sinyalku ya? Ya. Oke. Kalau nggak mungkin aku ulangin sedikit gitu ya. Mm, Jadi mm. kalau Boleh, Kak. jadi kalau misalnya tadi kan, Indah juga sempat bilang ya, menyampaikan bahwa memang jawaban dari teman-teman di kolom komentar ini, sudah cukup tepat gitu ya. Oh, sinyalnya sudah cukup jelas nih, sepertinya memang dari punya Indah, seperti itu. Iya, mungkin dari mungkin dari aku ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi, apakah sudah jelas lagi, Kak, suaranya? Udah, di aku udah. Oke. Jelas Terima dah. kasih juga. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengingatkan di kolom komentar. Oke, jadi yang tadi Kak Michelle sampaikan itu kalau dari yang aku tangkap memang manifestasi itu berakarnya itu dari pikiran dan kita harus mulai step by step untuk mewujudkan apa yang kita pikiran, Kak. Nah, yang menjadi hal yang ingin aku tanyakan ini, apakah manifestasi itu sebenarnya sama dengan harapan gitu, Kak? Kalau menurut Kak Michelle gimana? Oke, kalau misalnya disebut harapan mungkin juga, beda-beda tipis gitu ya, karena kan ketika kita Mhm. mengharapkan sesuatu, di situ juga kita, melibatkan ada perasaan kita, terus juga mungkin ada sedikit pikiran kita gitu. Tetapi kalau dari yang aku pahami, manifestasi ini sendiri memang, seperti kayak kita berusaha untuk jadi kayak benar-benar dilandasi dari, kekuatan pikiran itu sendiri, seperti itu. Dan memang, itu juga dilandasi dari adanya, ini sih, eee, pemikiran yang positif gitu. Jadi itu yang jadi salah satu konsep dasar di mana seseorang itu bisa melakukan, manifestasi, seperti itu. Oke. Jadi titik perbedaan dari mungkin manifestasi dan harapan itu sendiri adalah bagaimana kita berusaha untuk membawa diri kita atas pikiran kita untuk menuju suatu tujuan yang ingin kita capai, begitu Kak ya? Betul. Oke. Nah, kalau dari teman-teman di sini kan ada juga nih Kak yang ternyata itu belum pernah mendengar gitu dan baru pertama kali mendengar kata manifestasi bahkan itu di Tabula Talks hari ini. Nah, mungkin kalau secara contoh nyata gitu mungkin Kak yang bisa di-sharing sebagai gambaran awal atau gambaran umum lah bagaimana sih sebenarnya konsep manifestasi ini supaya mungkin teman-teman yang memang baru pertama kali gitu mendengar itu bisa lebih terbayang, "Oh, ternyata bentuk manifestasi itu seperti ini loh Kak," gitu. Oke, boleh. Mungkin ini bisa langsung aku kaitkan dengan contoh yang, misalnya aku pernah lakukan gitu kali ya, boleh ya? Boleh boleh Kak. Oke, jadi sebetulnya, apa yang mau kita manifestasikan itu, bisa berupa situasi, bisa berupa, suatu tujuan. Kalau aku yang pernah aku lakukan adalah baru-baru ini banget sih. Jadi, sejak awal tahun itu aku selalu menanamkan dalam pikiran aku, apapun yang terjadi, aku pasti akan lulus di pertengahan tahun, seperti itu. Itu walaupun kayak istilahnya semesternya masih belum berjalan nih gitu, tapi kayak aku bener-bener menanamkan, pokoknya aku akan lulus di anggap bulan Juli gitu. Dan setiap kali ada teman-teman yang mungkin, menanyakan gitu ya, "Emang kapan lulus?" Gitu, pasti aku selalu menjawab, "Oh, kayaknya sidang di bulan Juli," gitu. Jadi betul-betul kayak itu sesuatu yang udah aku set dalam pikiran aku sendiri, berupa sebagai mindset lah gitu ya, sebagai mindset bahwa aku akan lulus di bulan Juli walaupun memang ada, pastinya perjalanan yang nggak mudah juga, mungkin ada jatuh bangunnya juga gitu ya. Tapi, dengan mindset tersebut gitu, itu betul-betul membantu aku untuk menetapkan target-target per bulannya, seperti itu. Itu mungkin kalau dari, segi tujuan gitu ya. Kalau yang benar-benar istilahnya kayak, sifatnya kayak lulus kuliah gitu, itu kan kayak suatu goal gitu ya. Tapi ada juga mungkin, beberapa teman-teman yang mungkin juga,
memanifestasikan itu memiliki manifest bahwa mereka ingin misalnya jadi kayak memiliki manifestasi bahwa mereka adalah orang yang mungkin menarik gitu secara penampilan gitu. Ketika mereka menanamkan hal tersebut dalam pikiran mereka, tentunya mereka juga akan bersikap sebagai orang yang memang menarik gitu. Jadi kayak misalnya lebih memperhatikan penampilan, terus juga mungkin lebih menjaga gaya komunikasinya, terus juga bisa well present juga di depan orang-orang, seperti itu. Kurang lebihnya itu sih. Tapi kalau dari yang pengalaman aku pribadi, mungkin terkait yang mau lulus kuliah itu gitu. Jadi walaupun saat itu memang masih abu-abu gitu ya, kayak masih belum tahu, masih baru awal semester, tapi kayak bener-bener ditaruh di mindset bahwa pasti akan lulus gitu. Dengan catatan setelah memiliki mindset tersebut juga harus melakukan perencanaan nih, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk bisa mencapai si target itu gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Oke, jadi teman-teman mungkin dari yang disampaikan Kak Michelle itu lebih kepada sebenarnya manifest itu kita harus tetap membuat langkah-langkah begitu setelah kita memiliki pikiran yang kuat terhadap suatu tujuan gitu ya Kak Michelle ya? Betul. Karena kan tadi Nah, ada mhm ininya ya, ada core konsepnya di mana ada positive mhm, thinking gitu kan di dalam si manifestasi itu gitu. oke. Berarti ini mungkin akan berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Lita Rahma. Jadi Kak Lita ini bertanya contoh manifestasi itu bagaimana? Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kak Michelle, lalu ada Mhm pertanyaan juga kayak afirmasi baik gitu ya Kak, bener nggak? Jadi manifestasi itu hampir mirip sama afirmasi ya? Kalau mungkin yang aku tangkap, Kak Michelle, mungkin nanti boleh mhm dikoreksi Kak Michelle ya. mhm Mungkin kalau dari aku menanggapi ini itu afirmasi afirmasi yang baik atau afirmasi positif itu mungkin bagian dari manifestasi gitu. Jadi hal-hal atau ucapan yang kita kita buat sebaik mungkin gitu atau yang mengarah pada suatu tujuan yang benar-benar kita inginkan gitu. Tapi manifestasi lebih kepada bagaimana kita nantinya akan menentukan langkah setelah kita memiliki berbagai macam afirmasi-afirmasi positif dalam hidup kita. Apakah seperti itu, Kak Michelle? Iya betul, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, setuju banget tadi yang Indah sampaikan juga, afirmasi itu, kemungkinan besar memang ada di dalam si manifestasi. Karena kan afirmasi itu kayak kita menguatkan diri kita, afirmasi positif ya tentunya, kayak kita, menguatkan ke dalam diri kita bahwa ibaratnya kayak kita bisa loh, kita punya loh kemampuan ini untuk mungkin, mencapai itu gitu. Jadi kayak itu sebagai salah satu bagian dari si manifestasi ini. Tapi memang ketika hanya mengafirmasi tapi tidak melakukan atau kayak menyusun perencanaan itu sendiri, mungkin jadi akan, lebih panjang gitu kali ya perjalanannya untuk mencapai si tujuan yang mau diinginkan ataupun situasi yang, dimanifestasikan itu. Apakah cukup Oke, menjawab? oke. Thank you penjelasannya Kak Michelle. Mungkin dari Kak Lita boleh langsung ditanggapi nih, sudah menjawab pertanyaannya atau mungkin masih ada hal-hal yang mau ditanya? Silahkan untuk dijawab, Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Amel juga, Kak Michelle, izin bacain dulu. Kak, Oke. kalau mau manifest kan otomatis pikirannya harus positif ya. Gimana ya Kak biar nggak overthinking berlebihan dan nggak mikir hal-hal yang negatif gitu yang belum tentu terjadi. Ini mengganggu buat melakukan manifest kalau menurut aku. Nah, kalau menurut Kak Michelle gimana? Oke, kalau, betul banget, sebelumnya thank you Amel dan tadi thank you juga Lita untuk pertanyaannya. Memang kalau kita mau memikirkan membuat manifest pasti memang harus berpikir secara positif. Nah, kalau misalnya kita, memang kecenderungannya untuk overthinking dan, overthinking itu biasanya lebih ke arah yang negatif gitu ya. Itu boleh loh teman-teman mungkin, dicatat, kayak dicoba untuk dilihat kembali nih, kira-kira pemikiran-pemikiran yang, sifatnya overthinking ini apakah memang
itu suatu hal yang seberapa besar sih kemungkinannya untuk terjadi gitu. Jadi kayak kita coba tarik kembali untuk melihat lebih dalam, sebetulnya apakah si pemikiran-pemikiran negatif ini itu sepenuhnya suatu fakta atau memang itu hanya menurut kita sendiri, dan apakah itu bisa terjadi atau mungkin itu sebetulnya tidak bisa terjadi gitu. Karena kan seperti layaknya juga pemikiran yang negatif ya. Kalau misalnya pemikiran negatif juga bisa aja nggak terjadi, eh bisa aja terjadi dan bisa aja nggak terjadi. Berarti kan sebetulnya hal-hal yang ibaratnya yang lebih positif itu juga bisa juga loh untuk terjadi gitu kan. Dibandingkan probability untuk yang negatif ini terjadi gitu. Ketika misalnya kita coba kayak cek lagi faktanya sejauh mana ini tuh betul atau tidak gitu. Oke. Oke, jadi dari yang aku tangkap juga dari tanggapan dari kami yang ini, itu kita harus melihat dulu hal-hal yang kita pikirkan itu probabilitasnya atau kemungkinan dia untuk terjadi itu mungkin seberapa besar gitu, dan juga mungkin untuk menekan dari pikiran berlebih itu kita bisa memikirkan langkah-langkah nyata gitu, Kak, ya. Langkah-langkah nyata yang mungkin aja bisa kita ambil walaupun itu kecil gitu. Karena memang benar pikiran itu adalah hal yang sangat kuat, dan kalau misalnya kita lebih memikirkan hal-hal yang negatif, mungkin akan sangat mengganggu untuk melakukan manifest ini. Oke, terima kasih sekali lagi atas tanggapannya Kak Michelle. Mungkin dari Kak Amel, kalau misalnya masih kurang jelas boleh ditanggapi Kak Amel, atau mungkin sudah menjawab pertanyaan Kak Amel gitu? Atau mungkin mau menambahkan sedikit gitu. Jadi mungkin salah satunya juga bisa untuk kayak kita berlatih, tentunya memang ini sesuatu yang nggak bisa langsung dilakukan gitu ya, maksudnya dalam sekali percobaan, dan kalau misalnya memang belum bisa, nggak apa-apa dilatih terus untuk bisa mengkritisi nih pikiran kita. Jadi misalnya ada pikiran tertentu, misalnya contoh overthinkingnya tuh, misalnya ini kalau terkait dengan dalam konteks kuliah gitu ya, misalnya kayak merasa kemampuannya belum cukup oke nih gitu. Nah, terus dikritisin lagi kayak memang kemampuan yang oke itu harus seperti apa sih? Terus kemudian juga kritisnya lagi, kemampuan saya yang sekarang ini sudah seperti apa sih? Di bagian mana yang mungkin menurut saya ini kurang oke? Di bagian mana yang menurut saya ini masih bisa untuk uh, masih bisa untuk apa ya? Diperbaiki gitu, diimprove gitu. Jadi mungkin salah satu latihannya juga dengan mengkritisi apa yang menjadi pikiran negatif kita itu sendiri, seperti itu. Oke, mungkin lebih ke balik lagi ke diri kita gitu Kak ya, untuk memikirkan sebenarnya, usaha-usaha apa aja yang mungkin kita bisa lakukan untuk mencapai tujuan itu. Apabila memang usaha kita itu tidak berhasil, mungkin saja yang salah itu bukan diri kita gitu, tapi mungkin aja yang salah adalah strategi kita untuk mencapai tujuan itu. Jadi mungkin yang seperti yang tadi Kak Michelle bilang, mungkin kitanya harus mengimprove atau menggeser sedikit cara kita untuk mencapai tujuan itu. Bukan berarti kayak yang yang menghambat itu adalah diri kita sendiri, mungkin yang belum match atau yang belum fit adalah kita dan strategi kita untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya Kak Michelle? Betul, setuju banget. Thank you Indah, udah dirangkum. Sama-sama Kak. Oke, ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Lita. Kak, misalnya nih punya trauma mendalam tapi membuka hati sama orang baru, itu cara manifestasinya gimana ya? Oke. Oke, Pertanyaannya ini tentang membuka hati lagi ya, Kak. Menurut Kak Michelle gimana nih? oke. Thank you Kalita. Jadi kalau untuk membuka hati ini memang sebetulnya cukup tricky gitu ya. Mungkin kalau saran dari aku nih, ini sesuatu yang mungkin kalau bisa dipisah dulu nih. Kalau seandainya memang ada trauma mendalam, memang baiknya untuk diselesaikan terlebih dahulu. Karena namanya juga
suatu hal, pengalaman yang nggak menyenangkan, terus mungkin juga ada hal-hal yang putus cinta yang namanya juga menyakitkan gitu ya. Hal-hal itu tentunya akan sulit nih untuk kita bisa sepenuhnya memiliki pikiran dan juga perasaan yang cenderung positif gitu. Sementara untuk di manifestasi itu sendiri, memang salah satu yang yang dibutuhkan itu adalah bagaimana kita bisa berpikir secara positif dan juga bisa memiliki emosi yang mungkin lebih positif gitu. Dikarenakan ketika memang kita memiliki pemikiran yang lebih positif, kita jadi lebih bisa memandang diri kita itu sebagai individu yang bisa terus berkembang gitu. Dan ketika kita memiliki atau mungkin bisa disebut growth mindset ya. Jadi ketika mindset kita adalah orang yang bisa terus berkembang, bisa terus improve, tentunya itu bisa membantu kita untuk mempercayai bahwa kita itu bisa loh mencapai sesuatu gitu. Dan ketika kita percaya akan hal itu, maka kita juga bisa dan kita juga mau untuk melakukan hal-hal yang mungkin lebih ekstra gitu ya untuk mencapai si tujuan itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya memang dirasa masih memiliki trauma dan memang itu masih intensitasnya itu masih sangat mengganggu gitu ya. Mungkin baiknya apalagi ini terkait dengan membuka hati dengan orang baru gitu. Mungkin baiknya memang diselesaikan terlebih dahulu dari segi si trauma itu sendiri, baru nanti pelan-pelan ditata kembali, nanti akan lebih tahu tuh bisa lebih clear juga kira-kira bagaimana ya untuk bisa lebih mungkin mungkin yang jadi kekhawatiran adalah bagaimana bisa tetap positif ketika harus berhadapan dengan orang baru atau juga bisa memberikan penilaian yang positif itu tadi gitu kan. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, kalau dari Kak Lita sendiri gimana, Kak? Ngomong-ngomong nih, Kak, mohon maaf ya agak out of topic sedikit. Jadi Hmm. mungkin kalau Kak Lita ini memang ada trauma yang mungkin masih sulit gitu untuk diatasi. Nah, Kak Lita nih nanti di akhir sesi itu boleh ikut giveaway loh, Kak. Jadi giveaway kita itu hadiahnya adalah konseling dengan konselor asosiat dari Tabula. Jadi Kak Lita mungkin boleh ikut, boleh join ke sana gitu. Jadi stay tune sampai akhir ya Kak Lita. Ini harus tetap masuk nih Kak Michelle. Oke, tetap ya. Iya. Oke. Oke Kak, thank you. Terima kasih kembali Kak Lita atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita balik lagi ke manifestasi nih. Kalau dari Kak Michelle sendiri, itu pernah nggak sih, mungkin menangani, klien gitu, terutama pada saat menjadi kalau yang tentang, apa ya, tentang bermasalah dengan manifestasi juga, gitu. Tapi mungkin boleh secara umum aja Kak, misalnya kalau ada, gitu. Oke, mungkin kalau secara spesifik gitu kurang lebihnya ini jadi kayak sesuatu yang berkaitan ya, karena kebetulan aku cukup banyak bertemu dengan teman-teman yang mungkin kesulitan untuk mengelola pikiran dan perasaan negatifnya seperti itu. Oke, Nah, jadi dari situ memang salah satu cara dan salah satu yang memang aku lakukan juga di dalam ruang si konseling itu sendiri untuk berproses dengan para klien ini adalah itu tadi mencoba untuk ayo kita sama-sama lihat kira-kira dengan pikiran negatif seperti ini apakah ini sesuatu yang berupa fakta atau ini hanya berupa sesuatu yang memang ya sifatnya itu hanya ada dalam pikiran aja gitu atau kekhawatiran. Bukan bermaksud untuk mengecilkan si kekhawatiran sih, karena kan sebetulnya pasti kita punya kekhawatiran gitu ya untuk setiap hal gitu masing-masing gitu. Tapi memang pada beberapa orang kekhawatiran itu sendiri ataupun mungkin juga kecemasan itu sendiri itu memang bisa berdampak cukup besar dan pada akhirnya memang berujungnya itu ke pemikiran yang negatif. Dan umumnya ketika memang mereka ini memiliki pikiran-pikiran yang negatif itu sendiri,
memang rata-rata jadi lebih sulit untuk bisa melihat sejauh mana nih kemampuan yang sebetulnya dimiliki. Dan itu tentunya juga berpengaruh terhadap bagaimana mungkin mereka melihat tujuan yang mereka rasa mereka bisa capai, dan padahal sebetulnya mungkin mereka bisa mencapai jauh lebih dari yang mereka bayangkan. Seperti itu kalau dari sejauh ini aku bertemu dengan teman-teman klien. Oke, jadi kebetulan nih teman-teman Kak Michelle sendiri itu memang banyak ya menangani kasus-kasus dari berkaitan dengan pengelolaan pikiran. Oke, jadi yang tadi sudah aku tangkap juga, balik lagi dari semua yang Kak Michelle sampaikan tadi, manifestasi atau yang memiliki keterkaitan sangat besar dengan pengelolaan pikiran. Jadi kita sama-sama harus belajar ya teman-teman di sini. Mungkin setelah Tabula Talk di sini kita harus lebih aware tentang, oh ternyata pikiran kita memiliki kekuatan yang sangat kuat gitu. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita mungkin ingin capai, tujuan yang kita punya gitu, harus berakar dari pikiran. Nah, pikiran kita harus kita bisa kelola. Nah, sebelum lanjut nih Kak, ini ada pertanyaan tapi, oke, tapi username-nya ini titik-titik. Oke, ini anonim ya. Jadi Kak, aku mau nanya juga boleh nggak? Tapi agak sedikit sambil sharing. Boleh nih Kak, silahkan ya mau raise hand, mau bicara langsung Kak? Atau oke. Halo Kak, aku Zakiah, jadi aku 2 tahun, mohon maaf Kak Michelle ini agak panjang, jadi mungkin Kak Michelle boleh juga sembari Mm-mm. lihat di kolom komentar sambil Indah bacain Oke. Kak. Jadi Oke. aku 2 tahun kemarin memang mengalami titik terendah dan selama 2 tahun konsul online psikolog, psikiater, sampai kedokteran jiwa. Nah, psikologku menyarankan aku untuk yakin bisa bangkit. Dari bulan Juni, aku sudah mulai baik nih Kak. Afirmasi baik yang aku terapkan ya, aku bisa kok melewatinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu upaya yang aku lakuin adalah menghindari hal-hal yang dirasa membahayakan mental, seperti orang-orang yang toksik dan lain sebagainya. Dan usaha terbesarku adalah berdoa dan selalu menyempatkan deep talk dengan diri sendiri. Alhasil beberapa bulan ini aku sudah berhasil mengurangi overthinking. Rambutku alhamdulillah sudah tidak pernah rontok lagi dan aku sudah lebih sering merasa happy serta sudah bisa menerima segala hal yang menyakitkan kemarin. Apakah kisahku ini juga contoh dari manifestasi? Wow, sebelum nanti ditanggapi Kak Michelle, aku sendiri mau berterima kasih banyak ya Kak Zakiah karena telah bertahan dan juga telah melewati fase-fase terendahnya. Sangat terpukau membaca membaca di kolom komentar ini, membaca chat dari Kak Zakiah. Mungkin ini juga aku pribadi merasa termotivasi gitu. Mungkin kita memang pasti ada di titik terendahnya masing-masing gitu. Kita punya punya cerita sendiri-sendiri dalam hidup gitu dan cara melewatinya dan aku merasa bangga melihat chat chat dari Kak Zakiah ini. Oke, mungkin kalau dari Kak Michelle boleh menanggapi apakah kisah dari Kak Zakiah ini adalah contoh dari manifestasi atau bukan? Oke, sebelumnya terima kasih juga untuk Kak Zakiah yang udah bersedia nih untuk membagikan kisahnya. Dan sama seperti Indah juga, aku juga mau mengapresiasi atas kesediaan Kak Zakiah untuk berproses, walaupun tentunya juga pastinya nggak mudah ya, dari yang mungkin mengalami titik terendah sampai akhirnya sekarang sudah jauh lebih berprogres dan juga berproses. Nah, kalau dari kisahnya Kak Zakiah ini, iya betul, ini juga merupakan salah satu contoh dari manifestasi seperti itu. Karena memang tadi yang seperti di-sharing-kan juga, memang ada afirmasinya juga nih bahwa Kak Zakiah ini yakin bahwa bisa melewati dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Dengan tentunya juga melalui pendampingan psikolog yang memang menyarankan bahwa Kak Zakiah ini harus punya keyakinan bahwa kakak ini bisa bangkit gitu. Jadi ini juga bisa nih teman-teman menjadi salah satu contoh dari manifestasi itu sendiri gitu. Oke, jadi memang
yang disampaikan Kak Zakiah di sini aku sangat setuju dengan Kak Michelle juga. Ini mungkin salah satu contoh manifestasi yang prosesnya kita yakin bersama bahwa ini adalah proses yang sangat panjang. Karena Kak Zakiah pun sampai harus melewati ini tuh 2 tahun terakhir gitu. 2 tahun adalah waktu yang nggak nggak sebentar ya teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin dari Kak Zakiah apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang ingin di-sharing-kan lagi? Terima kasih banyak Kak Zakiah atas kesediaannya untuk sharing di sini. Oke. Wow, hari ini aku seneng banget loh Kak Michelle, hari ini tuh banyak banget yang kayak typing terus gitu. Jadi hari ini tuh cukup berwarna dari sekian hari kemarin-kemarin itu memang memang agak agak panjang ya aku mengambil durasi moderator atau host ini gitu. Jadi sudah lama sudah lama banget pertemuan sebelumnya gitu. Oh, Oke, oke. Mhm. mungkin ada yang mau Kak Michelle sampaikan? Mungkin ini ya, kita balik lagi ke ini kali ya, tadi yang bagaimana cara untuk melakukan manifestasi gitu mungkin atau gimana, Indah? Oke, sembari menunggu nanti typing mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin boleh Kak untuk kita langsung lanjut ke mungkin apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memulai suatu langkah kecil dalam proses manifestasi itu sendiri, Kak? Oke. Nah, sebetulnya teman-teman aku juga izin menyampaikan bahwa memang manifestasi itu sendiri kalau misalnya dicari secara ilmiah, memang ini masih termasuk dalam suatu hal yang belum bisa dibuktikan secara saintifik gitu untuk termnya itu sendiri. Tapi memang dari landasan dasarnya itu sendiri, itu yang sudah banyak diteliti dan mungkin juga bisa dicari gitu penelitiannya di internet seperti itu. Kayak yang tadi mungkin sempat aku sampaikan juga, sempat aku singgung juga, salah satu landasan dasarnya itu sendiri adalah pemikiran yang positif, kemudian juga kalau di psikologi itu mungkin teman-teman yang memang pernah dengar gitu, mungkin yang memang mengikuti kuliah psikologi mungkin pernah dengar ada istilah yang namanya self-fulfilling prophecy gitu, yakni merupakan ekspektasi terhadap diri kita sendiri itu yang akhirnya membuat kita tuh berperilaku atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita tanamkan itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kita berpikir kita bisa, nah otak kita itu sendiri akan lebih mudah untuk mempersepsikan situasi yang memang kita hadapi itu sendiri. Jadi ketika menghadapi situasi itu, akhirnya strategi atau langkah-langkah yang kita lakukan itu bisa lebih membantu kita untuk mencapai si hal yang memang kita manifestasikan gitu. Nah, kalau tadi menyambung ke pertanyaannya nih, bagaimana cara untuk melakukan manifestasi? Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih, harus spesifik juga apa sih yang mau kita manifestasi gitu. Kenapa ini penting? Karena sebetulnya kan cukup banyak pasti keinginan kita atau mungkin situasi yang kita harapkan atau tujuan-tujuan kita yang mau kita capai gitu. Jadi makanya kita harus betul-betul spesifik dan harus betul-betul jelas karena ini akan berkaitan dengan bagaimana nanti kita menyusun strategi untuk kita bisa mencapai si hal yang kita manifestasikan itu. Karena kan tentunya ketika kita bisa semakin spesifik, cara-cara atau langkah-langkah yang kita tentukan itu sendiri juga jadi lebih bisa terbayang gitu ya mungkin ya. Dan juga jadi lebih bisa kita evaluasi juga nih. Mungkin kalau untuk mencapai, kalau tadi contohnya lulus kuliah misalnya, untuk bisa lulus kuliah 1 semester tepat waktu gitu, tentunya kan itu udah super spesifik ya. Jadi ketika menyusun perencanaan itu sendiri bisa lebih jelas nih, misalnya kayak bulan bulan 1 itu harus sampai mana, bulan 2 harus selesai di mana, bulan 3 apa yang harus dilakukan. Nah, kayak gitu jadi kurang lebihnya. Dan juga poin kedua adalah
selain tadi memikirkan si tujuan yang spesifik itu sendiri, kita juga harus kembali tanyakan kepada diri kita sendiri bahwa apakah ini tuh sesuatu yang memang bisa membuat saya tuh lebih baik gitu, membuat saya merasa happy, atau ini sebetulnya muncul karena dari orang lain gitu. Karena tentunya kalau misalnya kita memikirkan suatu tujuan, tapi tujuan itu sebetulnya munculnya juga karena orang lain, tentunya kan kita mungkin dalam berusaha untuk mencapainya juga jadi lebih lebih kayak setengah hati mungkin gitu ya. Tapi ketika memang ini menjadi sesuatu yang memang betul-betul kita inginkan, kita juga jadi lebih bisa berpikir secara positif, juga menanamkan kepercayaan dalam diri kita bahwa kita tuh pasti bisa loh. Kita yakin kita tuh mampu untuk mencapai hal itu. Seperti itu. Memang kendalinya itu ada di diri kita sendiri gitu. Apakah cukup jelas? Oke, thank you penjelasannya Kak Michelle. Menurut aku ini udah jelas banget. Mungkin dari teman-teman nih yang masih ada pertanyaan itu dipersilahkan banget untuk menggunakan kolom komentar bertanya langsung ke Kak Michelle dan nanti jawab langsung sama Kak Michelle. Oke, jadi izin menyimpulkan dari hal-hal yang sudah disampaikan Kak Michelle tadi. Jadi mungkin sebelum kita memulai untuk memanifestasikan sesuatu, kita harus mempunyai landasan manifestasi yaitu tujuan. Tujuan yang sangat spesifik tentang hal-hal yang mungkin menjadi prioritas dalam hidup kita atau juga hal-hal yang memang sangat ingin kita capai gitu dan juga tentunya bagaimana proses penentuan tujuan ini akan berhubungan dengan niat kita, minat kita, dan juga dari mana asalnya terbentuknya tujuan ini. Apabila mungkin kitanya itu membentuk tujuannya dari diri kita sendiri, hal itu tentu akan lebih mudah untuk kita memulai langkah demi langkah karena memang tujuan itu sendiri sudah berasal dari niat kita sendiri. Nah, juga setelah itu, setelah kita menentukan tujuan, mungkin kita bisa menentukan step-step apa sih yang harus kita lakukan setelah ini gitu. Even itu adalah step yang sangat kecil gitu, misalnya aja mungkin menulis list dulu gitu, list apa yang harus kita lakukan setelah kita menentukan tujuan dan juga memanifestasikan pikiran kita agar fokus kepada tujuan yang ingin kita capai gitu. Oke, jadi mungkin hal yang bisa aku simpulkan dari penjelasan Kak Michelle terkait dengan langkah-langkah atau bagaimana sih cara kita untuk memulai manifestasi adalah seperti itu. Dan mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan nih Kak, ada yang mau Kak Michelle tanggapi dulu dari kesimpulanku atau mungkin ada yang Kak Michelle mau tambahkan gitu? Sejauh ini udah cukup sejalan kok. Thank you sebelumnya. Thank you, Kak. Aku izin melanjutkan ke beberapa pertanyaan nih, Kak, yang sudah masuk di kolom komentar. Dari Kak Anissa. Halo, Kak. Saya Nisa. Saya ingin bertanya apakah manifestasi juga berkaitan dengan law of attraction? Menurut Kak Michelle gimana, Kak? Oke, kalau dari sejauh yang aku pahami, sebetulnya memang ada juga yang mungkin lebih kenal dengan istilah law of attraction seperti itu gitu ya. Tapi memang sebetulnya kalau dari law of attraction itu sendiri, setahu aku, sejauh yang aku pahami, memang itu juga membahas mengenai energi kita gitu, bagaimana energi kita itu bisa menarik hal-hal yang mungkin kita inginkan gitu. Mungkin dari secara term-nya itu sendiri kurang lebih agak sedikit beririsan, di mana tentunya kalau misalnya kayak kita memanifestasikan sesuatu atau kita memikirkan untuk bisa si law of attraction ini sendiri, tentunya kan itu ada landasan di mana energi kita sendiri itu kan juga salah satunya juga bisa berasal dari pikiran kita gitu kan. Jadi memang ketika kita berpikir sesuatu gitu yang memang ibaratnya positif tentang diri kita, terus mungkin kita memiliki kepercayaan terhadap hal tersebut, terhadap kemampuan kita, secara tidak langsung mungkin juga kita, kalau mungkin teman-teman sering dengar kayak, "Ih gila auranya kok terpancarnya kayaknya positif," atau kayak auranya kok lagi kayak negatif gitu ya.
Nah, mungkin itu juga jadi salah satu yang kurang lebih mirip tuh, di mana ketika memang kita juga bisa yakin sama diri kita menanamkan hal-hal yang positif terhadap diri kita, itu juga bisa memancarkan sesuatu yang, itu tadi, misalnya kayak positif ya jadi positif, dan, mungkin ya jadinya kayak bisa meng-attract hal-hal yang, sesuai yang si law of attraction ini gitu. Tetapi memang sejauh yang aku pahami memang ada sedikit perbedaannya gitu, di mana kalau manifestasi ini sendiri, seperti yang tadi juga ada bentuk, upaya atau strategi yang memang dilakukan gitu. Secara sadar kita tahu bahwa kita mau, melakukan ini gitu, kita mau mencapai tujuan ini sehingga kita menetapkan nih strategi-strategi tertentu atau mungkin aksi-aksi tertentu untuk bisa mencapai apa yang kita mau itu. Sedangkan kalau law of attraction yang aku pahami memang lebih banyak, eee, mengandalkan apa yang kita inginkan, tetapi mungkin dari bentuk perilakunya itu sendiri, terkadang mungkin masih belum jelas ya apakah itu sudah diturunkan dalam, bentuk perilaku atau bentuk strategi tertentu gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada, pendapat lain boleh ya teman-teman mungkin di-sharing-kan juga gitu di kolom komentar. Yes, aku setuju banget nih. Misalnya nanti teman-teman mungkin punya tanggapan dari pendapat yang sudah disampaikan ke Michelle itu boleh banget bebas disampaikan di kolom komentar. Oke, sejauh ini, itu tanggapan dari Kak Michelle, mungkin dari Kak Anissa apakah sudah jelas atau mungkin masih ingin bertanya gitu, Kak? Karena mungkin masih ada hal-hal yang mau ditanyakan seputar manifestasi dan juga law of attraction ini. Karena aku setuju sama Kak Michelle memang, manifestasi ini sendiri itu banyak banyak mirip-miripnya ya, Kak. Kayak kayak tadi aku tanyakan mungkin apakah sama dengan harapan, apakah sama dengan afirmasi positif gitu. Dan Kak Anissa ini bertanya tentang, kaitannya dengan law of attraction. Oke, Kak, aku izin lanjut, Kak, ke Kak AZ, Kak Az. Oke, halo Kak. Oke, namanya Kak Mega ternyata. Halo Kak, saya Mega. Saya ingin bertanya kenapa ya setiap mau memulai mewujudkan hal yang diinginkan, tapi rasa takut itu selalu hadir dan malah lebih besar Kak dari rasa ingin memulainya. Terus semuanya hanya berputar di kepala aja, itu kenapa ya Kak? Terima kasih. Kalau menurut Kak Michelle, gimana nih Kak tentang kasus dari Kak Mega ini? Oke, thank you Pertanyaan sebelumnya deh. oke, sebelumnya thank you Kak Mega, tadi juga thank you untuk Kak Nisa. Kalau dari yang aku tangkap dari pertanyaannya Kak Mega ini memang, mungkin pertama-tama harus dilihat dulu nih, ketakutannya itu sendiri sebetulnya, berupa apa aja sih gitu. Mungkin boleh coba untuk di-list down juga untuk lebih tahu secara konkretnya ketakutan itu, seperti apa saja dan biasanya munculnya, saat-saat apa saja nih gitu. Misalnya kayak saat lagi memikirkan sesuatu kah? Atau kayak saat lagi mau melakukan sesuatu, jadi muncul dan nanti mungkin setelah tahu nih kayak apa yang ditakutkan itu sendiri, mungkin jadi lebih bisa dikritisi juga sebetulnya, rasa takut itu kan sesuatu yang normal dan wajar gitu. Tapi ketika itu terjadi terus-menerus dan juga mungkin, secara berlebihan gitu, di mana berlebihan itu dalam artian bisa mengganggu atau mungkin melimitasi gitu apa yang sebetulnya, bisa untuk Kak Mega lakukan, tapi jadi nggak Kak Mega lakukan karena mungkin ada rasa takut itu sendiri. Nah, jadi mungkin bisa, dicari tahu nih untuk ketakutannya itu sendiri tuh sebetulnya takutnya tuh terhadap sesuatu yang memang ancaman nyatakah atau sesuatu yang memang, tadi ya mungkin kayak jatuhnya, overthinking gitu. Jadi kayak apakah itu sesuatu yang memang nyata dan bisa untuk, kita benar-benar takut karena itu suatu ancaman yang, real atau sebetulnya itu, bukan ancaman yang real gitu. Dan kenapa itu terus berputar mungkin karena memang, sebetulnya mungkin takutnya ini sendiri juga berupa
ada kecemasannya juga gitu. Mungkin ada rasa takutnya ini apakah karena takut gagal mencapai si tujuan itu, atau takut mungkin dipandang sesuatu gitu ya. Ini maksudnya contoh aja gitu ya. Jadi mungkin boleh nih dicoba untuk list down dulu supaya bisa dilihat sebetulnya takutnya itu terhadap hal apa sih gitu. Atau mungkin Kak Mega berkenan untuk share nih, misalnya takutnya itu takut tentang apa sih, dan mungkin apa yang mau dituju itu sebetulnya seperti apa sih gitu. Itu kalau misalnya Kak Mega berkenan ya gitu. Oke, jadi mungkin Kak Mega sendiri boleh menanggapi dari pendapat dari Kak Michelle, apakah sudah menjawab atau mungkin masih kurang jelas dan masih ada hal yang ingin didiskusikan? Silahkan Kak Mega. Nah, mungkin Kak Michelle sebelum kita lanjut, aku meng-highlight bahwa dari, eee, jawaban teman-teman nih bahwa memang ada beberapa yang menjawab. Mungkin lebih dari satu yang menjawab tentang bagaimana melaksanakan manifestasi itu sendiri itu memiliki hambatan gitu, seperti mungkin adanya pikiran negatif yang lebih besar daripada, pikiran positif sehingga menghambat proses manifestasi dan juga adanya kecemasan-kecemasan gitu dan mungkin, ini adalah hal yang bisa di-highlight begitu Kak Michelle karena di sini tidak hanya, muncul sekali gitu bahwa memang Hmm. benar manifestasi proses dalam membentuk atau memulai manifestasi itu memiliki hambatan. Nah, terkait itu sendiri aku pengen nanya juga nih ke Kak Michelle, mungkin menurut Kak Michelle, gimana sih pendapat Kak Michelle tentang, kita untuk mengurangilah setidaknya atau ada upaya-upaya untuk mencegah dari hambatan-hambatan tersebut terjadi atau mungkin faktor-faktor yang bisa, mendukung gitu terjadinya proses manifestasi gitu, Kak? Oke, thank you Indah. Jadi sebetulnya betul ya tadi Indah juga sampaikan, memang kalau ada pikiran negatif itu pasti tentunya ngeganggu banget gitu ya. Bahkan nggak cuman ngomongin tentang manifestasi deh, tapi bahkan dalam keseharian aja kadang itu juga jadi sesuatu yang menghambat gitu, mengganggu gitu ya. Dan memang Mhm. manusia itu cenderungnya memang lebih gampang untuk memproses ataupun memberikan penilaian yang negatif, khususnya terhadap diri sendiri gitu. Makanya penting banget bagi kita untuk memiliki mungkin awareness gitu ya, kesadaran bahwa sebetulnya kita itu punya kemampuannya sejauh mana sih gitu. Dan sebetulnya untuk pemikiran-pemikiran yang muncul ini, apakah sifatnya itu sesuatu yang sudah pasti terjadi, atau sebetulnya itu sesuatu yang sifatnya tuh masih ya belum tentu terjadi, atau bisa aja yang nggak terjadi gitu. Jadi dari mencoba untuk mengkritisi hal tersebut, kemudian juga, dan kita juga nggak mungkin ya untuk sepenuhnya selalu berada dalam kondisi di mana kita tuh positive thinking terus gitu. Itu juga nggak mungkin. Bohong lah kalau misalnya nggak pernah ada sedikit pemikiran negatif atau mungkin ada overthinking gitu. Itu pasti tetap ada Benar gitu. benar, Kak. Tapi yang jelas adalah kita harus belajar untuk mengendalikan. Karena kan sebetulnya pemikiran itu sendiri juga munculnya ada di dalam pikiran kita gitu kan. Jadi sebetulnya kita yang punya kendali nih terhadap pikiran kita gitu. Itu yang harus kita tanamkan juga, bahwa kita itu adalah eee, master gitu ya, istilahnya kayak tuan dari apapun yang kita pikirkan, mungkin yang kita rasakan. Termasuk juga nanti kaitannya terhadap apa yang kita lakukan, karena kan biasanya itu pikiran, perasaan, terus juga perilaku itu jadi sesuatu yang memang berkaitan gitu ya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya nanti suatu hari merasa kayak, aduh lagi kayak bad mood, atau mungkin lagi meragukan diri sendiri, lagi khawatir terhadap diri sendiri atau terhadap masa depan gitu, itu boleh banget, nggak apa-apa dikelola dulu aja perasaannya, mungkin pikirannya, tapi jangan biarkan diri kita tuh berlarut-larut gitu. Gimana caranya? Yaitu tadi, dengan mencoba untuk mengkritisi, "Oke, ini ada situasi kayak gini, pemikiran negatif yang muncul kayak gini.
Nah, kemudian baru deh kita lihat kira-kira sebetulnya dengan pemikiran negatif yang seperti itu, relate nggak sih dengan situasi yang ada? Apakah itu sesuai dengan faktanya, atau itu sesuatu yang mungkin sifatnya bisa dicegah atau bisa dikendalikan gitu. Seperti itu sih, semoga menjawab ya Indah. Oke, thank you banget nih, Kak. Jadi memang dari jawaban Kak Michelle juga, sepemahaman juga dengan aku gitu, bahwa memang kita tidak bisa melepaskan bahwa kita akan ada dalam situasi atau titik di mana kita bisa berpikir positif dan satu titik di mana kita berpikir, negatif. Tapi mungkin yang bisa aku highlight juga gitu bahwa proses kita menerima dari titik kita berpikir negatif itu dan juga mengkritisi setelah ada proses penerimaan, kita bisa mengkritisi bahwa memang kita telah berpikir negatif atau kita memang sedang tidak berpikir positif gitu, yang mana kita tuh sebenarnya sadar bahwa pikiran kita yang negatif ini itu bisa menghambat proses manifestasi. Tapi gimana respon kita setelah kita tahu bahwa atau kita aware bahwa kita itu berpikir negatif ya, Kak, itu yang penting ya, Kak, bahwa Mhm. memang setelah ini apa sih yang harus kita lakukan gitu, apa sih yang harus langkah yang bisa kita ambil untuk mungkin menyelesaikan permasalahan ini dulu atau menyelesaikan pikiran negatif ini dulu atau mungkin ada step-step lain yang atau strategi lain yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Oke, Betul. thank you banget Kak Michelle atas sharing. Terima kasih banyak teman-teman. Tidak terasa ya sebentar lagi kita bisa mengakhiri sesi ini gitu dan aku sangat mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan juga tentunya dari Kak Michelle juga yang telah menjadi narasumber hari ini untuk sharing hari ini, Kak. Terima kasih banyak. Ini juga ada tanggapan dari Kak Mega. Terima kasih Kak Michelle untuk penjelasannya, sudah jelas, Kak. Untuk menjelaskan tentang ketakutan yang saya alami itu lebih dari satu hal. Jadi kadang saya lagi diem, terus pikiran negatif hadir dan semua kekecewaan saya akan situasi bermunculan dan malah menimbulkan ketakutan yang kadang saya juga bingung mengatasinya kan. Untuk saat ini, saya akan menjalankan saran dari Kakak dulu untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang semua ketakutan saya. Terima kasih, Kak. Oke, dari Minbul juga ya, sebagai perwakilan yang membacakan nih. Minbul tuh mengucapkan terima kasih banyak atas antusias teman-teman yang telah hadir di sini dan juga berdiskusi sama kita hari ini tentang topik manifestasi. Sekali lagi terima kasih Kak Michelle. Mungkin sebelum kita tutup sesi sesi hari ini mungkin Kak Michelle ada closing statement gitu Kak yang mau disampaikan ke teman-teman. Silakan Kak. Mungkin ini sih kayak mengulang sedikit gitu ya tadi yang udah disampaikan gitu. Bahwa memang kita harus percaya karena memang kendalinya itu kan di diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita mau memanifestasikan suatu hal, kita juga harus yakin, kita harus percaya bahwa kita tuh bisa loh, kita tuh mampu loh, kita bisa mengendalikan apa yang memang masih bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi, dan ketika memang nanti dalam prosesnya ada jatuh bangun, atau ada mungkin sesuatu yang nggak berjalan dengan seperti yang kita harapkan, itu bukan berarti kita pasti gagal gitu, atau bukan berarti kita nggak mampu untuk mencapai apa yang kita manifestasikan itu gitu. Tapi memang perlu diketahui bahwa jatuh bangun, terus mungkin juga segala prosesnya itu sebagai sesuatu yang memang ya udah dinikmatin aja gitu. Jadi satu kali gagal bukan berarti oh emang fix nggak mampu, berarti emang nggak bisa nih untuk manifestasi ini yang seperti ini gitu. Itu nggak kayak gitu gitu. Jadi yang penting kita bisa terus menyadari, mengelola juga pikiran kita ketika memang kita lagi mungkin nggak baik-baik aja, ya udah nggak apa-apa, kita coba evaluasi nih kira-kira apa sih yang membuat kita tuh nggak baik gitu, apa sih yang membuat keadaan ini tuh bisa muncul, baru nanti setelah kita memproses pikiran tersebut atau juga perasaan tersebut, baru deh dilanjutin untuk stay positif, terus juga mungkin dilanjutkan untuk melakukan strategi yang dilakukan untuk mencapai si tujuan tadi gitu.
Semoga nggak berbelit-belit ya. Oke, terima kasih banyak Kak Michelle atas kata penutupnya. Jadi teman-teman sebelum kita mengakhiri mungkin izin mengingatkan juga untuk teman-teman yang memang masih memiliki pertanyaan terkait dengan topik hari ini, teman-teman bisa banget gunakan kolom komentarnya sampai kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, teman-teman aku juga mau membacakan beberapa pengumuman nih buat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum pernah nih untuk pergi ke konselor profesional atau sebenarnya pengen banget buat nyoba tapi bingung banget gimana ya caranya buat pergi ke konselor profesional gitu. Nah, teman-teman bisa banget ikutin layanan konseling konselor Asosiata Tabula. Nanti untuk lebih lengkapnya akan aku share di kolom komentar setelah sesi ini selesai. Dan juga teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan konseling secara gratis, teman-teman bisa banget ikutin giveaway dari Tabula Talks hari ini dengan cara yang gampang banget, yaitu follow akun tabula.id di Instagram, post di Instastory kamu, manfaat yang kamu dapetin nih selama mengikuti Tabula Talks. Dan juga jangan lupa tag akun Tabula dan juga 3 teman kamu yang kamu rasain mendapat manfaat dari Tabula Talks. Pemenangnya ada 2 dan akan mendapatkan free sesi konseling dengan konselor Asosiat Tabula selama 45 menit dan pemenangnya akan dihubungi oleh admin Tabula melalui direct message Instagram. Nah, selain itu buat teman-teman yang masih stay di sini, yang ingin mendapatkan sertifikat, mungkin langsung boleh mengisi sertifikat setelah sesinya selesai. Informasi lebih lanjut dan juga link-linknya nanti akan aku sertakan di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa cek lagi ya, kurang lebih 30 menit ke depan. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif selama sesi ini dan juga ke Kak Michelle dan juga Mimbul. Terima kasih banyak, aku ucapkan selamat malam dan selamat bertemu di Tabula Talk selanjutnya. Bye! Thank you.